Halo teman-teman, hari ini aku mau berburu buah kaktus untuk dibuat es buah. Seperti apa ya rasanya? Pagi-pagi banget aku jalan ke ladang untuk mencari buah kaktus. Lokasinya berada di perbukitan. Kalau masih pagi gini, pemandangan di sini luar biasa indah banget. Aku bisa lihat desa aku dari atas sini. Aku juga bareng teman-teman, tapi mereka masih belum datang. Sementara itu, aku duduk dulu menikmati sunrise. Aku ngeliat ada buah unik. Bentuknya seperti buah tin, tapi berukuran kecil. Sekilas juga mirip buah are dan buahnya menempel pada rantingnya. Pohonnya juga lumayan besar. Menurut aku sih ini sejenis pohon beringin, tapi dalam versi yang berbeda. Buahnya juga memiliki getah yang cukup banyak. Lihat nih, unik banget kan buahnya? Karena teman-teman aku udah datang, jadi aku lanjut jalan lagi. Pohon kaktusnya hanya satu-satunya di sekitar sini, jadi mau nggak mau harus jalan agak jauh. Ini dia nih, buahnya udah banyak yang merah-merah. Sebenarnya kaktus masih sejenis dengan buah naga, tapi sayangnya buah kaktus berukuran kecil. Kalau rasanya sih hampir sama ya, cuma buah kaktus rasanya agak hambar. Langsung aja aku mulai petik-petik. Sebelumnya aku bawa sarung tangan dari rumah, karena buah kaktus ini selain memiliki duri yang tajam, juga ada duri halus yang susah banget dicabut kalau sudah nempel di tangan. Kalau udah matang gini, biasanya gampang dipetik. Mungkin kalau teman-teman pernah nonton serial kartun Monkey and Trunk, pasti tahu buah ini. Karena di dalam filmnya ada monyet dan gajah yang berusaha ngambil buah ini. Karena pohon kaktusnya udah lumayan tua, jadi buahnya juga cukup banyak. Ini dia hasilnya. Wah, ada sekitar puluhan biji nih. Teman-teman ada yang pernah nyoba makan buah kaktus nggak? Lanjut, jalan lagi. Di perjalanan, aku ngeliat pohon kelak. Buah ini tergolong legend banget, karena sekarang udah lumayan langka. Kalau matang, buahnya berwarna merah. Kalau telat diambil, pasti habis dimakan burung. Mungkin aku udah telat, makanya buahnya sisa sebiji dua biji aja. Tapi nggak apa-apa lah ya, sebagai contoh aja. Aku dan teman-teman langsung jalan pulang. Penasaran nih mau nyobain es buah kaktus. Sebelum itu, aku mau review buah kelak dulu. Isinya seperti jeli berwarna putih dan bijinya juga bisa dimakan. Langsung ditelan aja ya, jangan dikunyah. Rasanya manis dan ada rasa khasnya. Lanjut kita potong-potong buah kaktusnya. Isinya berwarna merah terang dan memiliki biji yang lebih besar daripada buah naga. Buahnya benar-benar merah banget. Bahkan kalau kena kulit akan langsung nempel warnanya. Langsung kita ambil isinya menggunakan sendok. Harus pelan-pelan ya agar durinya tidak ikut masuk. Wah, belum dikasih sirup aja air esnya udah merah-merah gini. Kalau sudah, langsung aku kasih sirup dan susu kental manis. Yeay, es buah kaktus udah jadi nih. Rasanya enak, warnanya juga cantik. Lumayan worth it sih untuk dimakan. Tapi saran aku lebih baik langsung beli buah naga aja lebih gampang. Tapi pastinya ada juga yang penasaran dengan rasa buah ini. Makan es buah siang-siang gini emang nyegerin. Oh iya, selamat Hari Raya Idul Fitri ya teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Udah dulu ya teman-teman. Dadah! Halo teman-teman, hari ini aku mau petik sayuran dan beli kepala ikan tuna di pasar buat dimasak. Karena aku mau makan bareng di tengah sawah. Kita mau petik beberapa sayur segar. Pertama, aku mau petik sayur gambas. Di daerah aku ini namanya terwuk. Sayur ini enak banget diolah menjadi berbagai masakan. Selanjutnya, aku mau petik labu air. Ini jenis labu air jumbo. Panjang labu ini bisa mencapai 1 meter jika dirawat dengan baik, serta diberi pupuk yang cukup. Hampir semua orang di desaku suka makan labu karena rasanya memang merakyat. Kita petik satu aja ya. Ini aja bisa untuk beberapa hari karena memang gede banget. Selanjutnya, aku mau ngambil jantung pisang. Kalau bagian ini sih tugas tim aku. Siapa nih yang pernah makan jantung pisang? Biasanya jantung pisang diolah menjadi sayur santan. Kalau selain itu kurang cocok teman-teman. Satu aja udah lebih dari cukup. Selanjutnya peti genjer. Sayur genjer biasanya tumbuh di lokasi yang lembab bahkan berair karena memang habitatnya. Kita pilih batang yang muda ya. Kebetulan genjer di sini subur banget. Ini beda ya dengan eceng gondok. Selain itu, di sini juga ada kangkung liar. Walaupun nggak terlalu subur, tapi ini bisa dipetik. Wajar aja sih karena memang kurang perawatan. Ada juga pucuk labu tapi nggak banyak. Wah, sayurnya seger banget kan? Ini gratis ya karena memang tumbuh liar. Setelah itu lanjut pergi ke pasar. Rencananya aku mau beli kepala ikan tuna. Semoga aja ada.
Karena memang masih suasana lebaran. Di daerah aku ini namanya ikan turingan teman-teman. Nah ini dia ikan tuna. Beratnya 10 kilo tapi beli kepalanya aja ya. Si ibu langsung gercep motongin kepala ikannya. Wah kebayang sih gimana rasanya mancing ikan segede ini. Harganya cuma 25.000 per kilo. Selain itu aku juga mau beli bawang merah muda. Biasalah ya kalau masih pagi gini pasti selalu rebutan sama emak-emak. Hehe. Di rumah aku sempetin buat petik kacang panjang dan cabai rawit. Sengaja aku nggak beli karena selagi ada di rumah lumayan untuk menghemat. Sayur di rumah juga seger nggak pakai pestisida. Nah, sekarang kita mulai buat sayur santan. Bumbunya ada beberapa jenis. Pasti teman-teman tahu lah ya. Untuk mempersingkat waktu, aku blender aja bumbunya. Kalau diulek kelamaan. Bahan sayur santannya ada jantung pisang, sayur gambas, genjer, kangkung, dan pucuk labu. Ini semua bisa dicampur ya. Sebelumnya, aku mau rebus genjernya setengah matang untuk menghilangkan getahnya. Rebusnya sebentar aja ya, karena genjer mudah lembek. Kalau sudah, langsung kita angkat dan tiriskan. Kalau nggak direbus, takutnya masih ada rasa pahitnya. Setelah itu lanjut kita rebus jantung pisangnya. Nah, kalau jantung pisang direbus agak lama untuk menghilangkan getah serta rasa sepatnya. Selain dibuat sayur santan, aku masih belum tahu nih jantung pisang bisa diolah menjadi masakan apa. Teman-teman ada yang tahu nggak? Kalau sudah dingin lanjut ke proses pemerasan. Usahakan benar-benar bersih dari sisa air rebusannya. Ini sih setahu aku ya teman-teman. Kalau sudah, lanjut ke proses masaknya. Bumbu yang tadi dituang ke santan kelapa asli. Aku nggak pernah pakai santan instan karena santan asli jauh lebih sehat. Setelah itu, masukkan jantung pisangnya. Tambahkan penyedap rasa, kemudian masukkan genjernya. Terakhir, masukkan kangkung dan pucuk labu. Lanjut ke olahan kepala ikan tuna. Aku pakai bumbu sederhana aja. Ada juga bumbu tambahan yang sudah aku haluskan. Kemudian aku tuang ke kepala ikan yang sudah aku rebus. Lanjut aku masukkan sisa sayuran yang aku petik tadi. Kemudian ditunggu beberapa menit. Wah, kepala ikannya menggoda banget. Ini sih hobi aku banget. Lanjut ke proses makan. Aku bareng teman-teman langsung gas menuju saung di tengah sawah. Kebetulan padi di sawah baru mulai berbuah. Nah, kami udah sampai di restoran bintang 5 nih, hehe. Maklum kalau di desa mana ada tempat makan mewah. Tapi ini aja udah lebih dari cukup buat kami. Yang hobi kepala ikan pasti ngiler nih liatnya. Kalau yang fobia mungkin bakal tutup mata. Kita cicip ya gimana rasanya. Beh, rasanya pas ada rasa pedas, asam, dan gurih karena kaldu rebusan ikannya. Aku paling suka bagian matanya. Entah kenapa di bagian ini rasanya gurih banget, jauh lebih enak dibandingkan dagingnya. Langsung aja kita siapkan lauk pauk yang lain. Aku juga ada telur goreng dan kerupuk, ditambah juga sayur santan yang tadi. Saatnya makan. Terima kasih ya buat teman-teman yang nonton video aku sampai akhir. Kami lanjut makan dulu ya. Dadah!